Sudah siap? Oke ya, kita mulai. Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para ibu-ibu, Pak Yu, adik-adik, mas-mas, ya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga sampai siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka melakukan diskusi panel bulanan. Ya, pada kesempatan kali ini temanya agak keren, yaitu tentang paradigma ilmu sosial budaya kontemporer dalam kajian keislaman. Ya, di tema ini kelihatannya memang sangat penting gitu untuk kita kaji bersama. Karena ilmu pengetahuan itu senantiasa terus berkembang. Nah, terutama di dalam ilmu-ilmu sosial budaya kontemporer, pada saat sekarang itu sudah mulai muncul berbagai paradigma. Paradigma muncul, paradigma yang satu dengan paradigma yang lain itu saling bermunculan. Karena yang pertama, paradigma keilmuan itu merupakan kritisisme terhadap paradigma sebelumnya. Kenapa? Karena ada dua hal. Yaitu yang pertama adalah karena perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri yang terus berjalan secara progresif. Dan yang kedua karena perkembangan di dalam kehidupan masyarakat. Lanskap sosial budaya masyarakat itu terus berkembang. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap munculnya paradigma-paradigma baru. Nah, dalam ilmu-ilmu sosial budaya kontemporer, itu paradigma itu kan dimulai sebenarnya dari paradigma fungsionalisme atau positivisme atau struktural fungsionalisme. Itu awalnya. Kemudian muncul berbagai paradigma berikutnya yang itu merupakan kritik terhadap paradigma positivisme. Misalnya paradigma konflik, paradigma fenomenologis, ya, paradigma poststrukturalis. Dalam hal ini adalah ya tentang relasi kekuasaan itu. Paradigma kritis. Itu semuanya adalah saling memberikan sebuah kritik terhadap paradigma yang muncul sebelumnya. Nah, begitu banyaknya paradigma-paradigma keilmuan, terutama di dalam bidang sosial budaya kontemporer. Seperti dalam sosiologi, dalam antropologi, itu ya. Yang itu kemudian gitu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan analisis di dalam
ilmu-ilmu keislaman, dalam kajian keislaman. Apakah itu dalam bidang psikologi, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, dalam komunikasi, dalam bidang konseling, misalnya. Termasuk juga di dalam ini adalah pemikiran Islam. Jadi bisa memanfaatkan paradigma-paradigma yang muncul ya, di dalam sosial budaya kontemporer itu. Nah, telah hadir di hadapan kita ada 3 pembicara nanti pemateri yang akan memberikan ulasannya yang terkait dengan kajian-kajian keislaman dengan memanfaatkan paradigma sosial budaya kontemporer itu. Yang pertama adalah Ibu Dr. Ferihana yang mengambil tema tentang kritik paradigma behaviorisme dalam tinjauan psikologi Islam. Kemudian yang kedua adalah Bu Sholawati S.Hum MPDI dengan tema tentang paradigma interpretif Clifford Geertz dalam psikologi budaya. Dan yang terakhir nanti kita akan mendengarkan bersama-sama gitu, yaitu Mas Qadir ya, Esos, yaitu tentang pendekatan solution focus private counseling ya, untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Itu saya kira 3 tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang akan kita panelkan. Oleh karena itu nanti kita berikan waktu kepada masing-masing pembicara itu selama mungkin 20 sampai 25 menit. Nah, kemudian setelah itu kita akan lakukan setelah ketiga pembicara itu sudah mempresentasikan makalahnya, kemudian kita akan lakukan diskusi secara bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada kritikan, atau mungkin juga masukan-masukan dari para peserta. Di peserta kali ini, selain dari MSc, juga dari mahasiswa S1. Ya. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Ferihana gitu untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang makalahnya. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Ferihana wajahnya tidak kelihatan ya. Iya Bapak. Oh gitu ya, iya memang ya. Oke ya. Ya, Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nawari yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan tentang kritik terhadap paradigma behaviorisme dalam tinjauan psikologi Islam. Mohon izin untuk share screen. Silakan. Baik, makalah kali ini adalah tentang kritik terhadap paradigma behaviorisme dalam tinjauan psikologi Islam. Untuk pertama kali kita akan membahas dulu tentang sejarahnya agar setidaknya kita mengetahui permasalahannya itu ada di mana. Jadi pada awalnya psikologi itu adalah bagian dari filsafat.
Bahkan lebih awal lagi, psikologi itu bagian dari agama. Ya, agama itu memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kesehatan mental manusia. Namun pada perkembangannya, ketika aliran modern ya, yaitu psikoanalisa dan behaviorisme, di sini yang akan saya bahas adalah behaviorisme, yang menjadi aliran terbesar dalam psikologi. Asumsi yang ditegakkan itu bukan lagi bersumber pada filsafat dan agama, tapi justru di atas sains modern, sehingga psikologi itu berpindah dari kelompok ilmu ruhaniyah menjadi ilmu alam. Gitu. Kemudian psikologi modern ini berkembang, pertama kali muncul itu di zaman Yunani kuno, namun dia berkembang terus hingga sekarang dan ditegakkan di atas sains modern, ya, psikoanalisa dan behaviorisme, di mana kedua hal ini tuh menganut paham positivisme. Psikologi tidak mempercayai, di mana psikologinya itu tidak mempercayai adanya realitas spiritual dan supernatural, sehingga jiwa yang dalam hal ini sebagai objek kajian psikologi itu menjadi dikesampingkan karena dianggap tidak empiris dan tidak bisa diobservasi. Jadi ini menjadikan psikologi itu seolah bukan lagi ilmu jiwa, melainkan ilmu perilaku. Nah, ketika jiwa sudah tidak dihiraukan keberadaannya dalam diri manusia, bagaimana dengan Tuhan? Jadi tidak heran, pengusung aliran modern, baik psikoanalisa maupun behaviorisme itu menjadi seorang ateis, di mana Freud meninggalkan agama Yahudi dan mendirikan agama psikoanalisis. Dan Watson yang keluar dari Kristen menjadi nabi behaviorisme, tanda kutip ya. Keyakinan yang sama juga dianut oleh psikolog lainnya seperti Skinner, Hull, Bandura, bahkan Rogers. Mengapa terjadi? Bisa jadi pertama karena kepercayaan personal mereka terhadap agama. Jadi personal mereka sendiri gitu. Yang kedua, memang pada sains pada abad 19 dan 20 itu menentang keras adanya otoritas agama dan tradisi, sehingga behaviorisme tidak hanya naturalistik tapi juga menggambarkan perilaku agama itu secara negatif. Watson sama sekali mengabaikan perilaku spiritual. Dia mengungkapkan prasangka negatifnya terhadap agama di dalam bukunya Psychology from the Standpoint of Behaviorism. Jadi dia mengatakan psikologi sampai belakangan ini masih diikat begitu keras dalam kekuasaan agama tradisional dan filsafat, dua benteng besar abad pertengahan, sehingga menurut dia psikologi tidak pernah mampu melepasnya dan menjadi ilmu alam. Watson juga percaya bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh pengaruh lingkungan saja. Nah, dengan itu, aliran ini menganggap manusia itu mesin materialistik yang seluruhnya dikendalikan oleh pengaruh lingkungan. Mereka penganut aliran behaviorisme ini juga mengambil asumsi relativisme etis dan hedonisme etis. Jadi pengaruh teori Darwin tentang evolusi mendorong mereka untuk berteori bahwa manusia dari segi tabiatnya itu sama atau sangat sama bahkan dengan keluarga hewan lainnya. Jadi mereka berpendapat manusia itu ya hedonis begitu, mencari keuntungan, dan bagi mereka memaksa kita manusia harus menerima kecenderungan ini. Jadi mereka menolak pandangan moral transenden dan etika universal yang dapat dan seharusnya bisa memperbaiki perilaku manusia atau hubungan sosial. Jadi psikologi modern dalam hal ini behaviorisme itu berlandaskan filosofi sains modern yang memiliki paradigma positivistik, materialistik, mekanistik, sekuler, bahkan ateis. Dan hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama dan keyakinan. Sebenarnya aliran behavioristik itu apa sih? Jadi siapa pengusungnya? Jadi aliran behaviorisme ini sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Dan behaviorisme ini menolak dengan tegas unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai subjek dari psikologi dan membatasi pada studi tentang perilaku yang nyata. Dengan demikian, behaviorisme tidak setuju dengan penguraian jiwa ke dalam elemen. Behaviorisme ini menganalisa bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur dan dilukiskan.
Padahal ketika dilahirkan manusia itu menurut mereka tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan ini. Yang jadi tanda garis besar adalah manusia berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Jadi kalau lingkungan buruk akan menghasilkan manusia buruk, lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Kaum behaviorisme memusatkan dirinya pada pendekatan ilmiah yang objektif. Jadi mereka mencoret dari kalamus ilmiah mereka semua istilah ya yang bersifat sensasi, persepsi, hasrat, tujuan, bahkan termasuk berpikir dan emosi. Nah, kemudian pandangan behaviorisme itu yang inti adalah ada 6. Yang pertama, tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas yang abstrak dan data yang diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi menurut mereka psikologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu objek yang realistis saja. Maka dari itu tingkah laku yang tanpa bentuk tidak dapat diteliti seperti kesadaran yang bentuknya abstrak. Hanya kesadaran secara bentuk fisik saja yang dapat dianalisa. Perilaku merupakan objek satu-satunya yang dapat diteliti dalam psikologi. Faktor eksternal dalam behaviorisme merupakan bentuk rangsangan, namun bukan merupakan bentuk tingkah laku itu sendiri. Semua bentuk tingkah laku merupakan hasil dari rangsangan yang berasal dari pengaruh eksternal dan juga kesadaran yang merupakan sifat bawaan. Berbagai respon perilaku muncul dan dipelajari dalam psikologi, sedangkan bentuk modifikasi untuk mempertahankan perilaku tersebut bukan lagi bagian dari kajian psikologi karena merupakan pengaruh dari eksternal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang behaviorisme teorinya. Karena ini kita memandang dari psikologi Islam, di sini akan saya bahas pendekatannya ada 2. Jadi psikologi Islam itu yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada kajian turos. Maksudnya turos ini pada kajian kitab-kitab ulama terdahulu ya yang membahas tentang terutama yang bahas tentang jiwa ya, dengan Quran dan hadis gitu ya. Jadi tradisi keilmuan dalam Islam yang membahas tentang persoalan jiwa untuk pengembangan keilmuan psikologi Islam yang lazim dikenal dengan istilah psikologi Islam. Ini yang pertama. Jadi istilah psikologi Islam ini digunakan dengan alasan karena mengambil sumber langsung dari hasanah klasik Islam untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan pandangan psikologi modern. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kedua itu berorientasi pada modernitas atau hadasah, yakni kajian terhadap tradisi psikologi barat modern yang disesuaikan. Jadi tetap psikologi konvensional, psikologi modern, tapi disesuaikan dengan nilai ajaran Islam. Menurut para psikolog, pendekatan ini dinamakan psikologi Islami. Nah, penggiat pandangan yang kedua ini dilakukan oleh alumnus psikologi umum dari Barat, yang tidak puas dengan bahasan psikologi yang dianggap terlalu sekuleristik dan menafikan kondisi kejiwaan hakiki manusia. Karena itu mereka melirik nilai-nilai Islam untuk mengatasi kekurangan psikologi modern. Nah, di sini apa sih teori dari behavioristik yang bertentangan dengan Islam? Sebenarnya mungkin ada banyak ya, poinnya adalah di beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai proses penciptaan manusia, keberadaan jiwa dan nafsu, takdir, pandangan Islam ya tentang proses penciptaan manusia. Ya, ini terkait dengan mereka menganggap ya manusia itu sama dengan hewan lah, seperti itu. Problemanya yang ada di kita di psikologi Islam, jadi di mana psikologi Barat itu yang kita pelajari itu syarat dengan nilai sekuler mendominasi ilmu yang ada di Universitas Negara Islam. Banyak para ilmuwan Muslim yang terpesona dengan teori psikologi Barat dan menganggapnya sebagai sesuatu yang final, tanpa kritik, dan melakukan upaya penjiplakan atas teori psikologi Barat tanpa adaptasi. Teori-teori psikologi Barat banyak mengandung ketidaksesuaian dengan Islam. Tidak semua, ini saya sampaikan banyak. Karena konsep yang dikedepankan masih reduksionis, terpenggal, parsial, dan belum selesai. Psikologi Barat ini memiliki paradigma yang tidak sesuai dengan paradigma Islam karena memiliki corak objektivitas,
dan rasionalitas yang menilai kebenaran itu hanya pada dirinya dan pada hakikatnya bersifat relatif. Jadi psikologi barat menjadi problema bila diterapkan untuk meneliti jiwa manusia di negara Islam. Fenomena ini menjadi dilema sekaligus ancaman bagi psikolog muslim masuk dalam lubang biawak. Ucapan ini sebenarnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya orang-orang Islam akan mengikuti cara hidup orang Kristen Yahudi secara membabi buta. Ya, dalam ini lafaz dari hadis Muslim, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk dalam lubang biawak ya, pasti kalian akan mengikutinya. Nah, demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebut oleh beberapa psikolog Muslim yang mengkritisi hal ini. Konsep-konsep dalam psikologi Barat, terlebih dalam aliran behaviorisme itu sangat kontradiktif dan problematis. Manusia dan jiwanya menjadi kajian utama psikologi itu dikonsepsikan dengan salah oleh aliran tersebut yang menganggap manusia itu hanyalah mesin yang pasif. Nah, kritiknya adalah pertama tentang ideologi positivisme. Karena behaviorisme ini kan syarat dengan ideologi positivisme yang menekankan kepada metodologi ilmiah melalui eksperimen yang bersifat empiris dan pengamalan akurat. Intinya adalah empiris, eksperimen yang empiris. Penganut aliran ini menyangkal adanya dogma, kepercayaan yang mempengaruhi konsep mereka tentang manusia. Dalam melihat gejala spiritual sekalipun, aliran ini menganjurkan agar memakai metodologi ilmiah yang empiris. Jadi mereka memandang bahwa aktivitas manusia bukan dipengaruhi oleh aktivitas kesadaran dalam diri, melainkan oleh adaptasi perilaku dan pembelajaran yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip asosiasi. Mereka ada dua hal ya di sini. Yang kedua yang bertentangan adalah mereka itu menolak fitrah atau menyangkal sifat bawaan. Menolak fitrah di sini adalah bahwa manusia memiliki sifat baik, sifat bawaan yang baik dan jahat. Namun behaviorisme mengibaratkan manusia itu seperti daun kering di hari yang berangin, di mana sifat, nilai, dan kepercayaan manusia itu sepenuhnya ditentukan oleh rangsangan lingkungan. Nah, ini behaviorisme itu lebih menyatakan kepada rangsangan lingkungan dan tidak ada tempat dalam konsepsi behavioris untuk siapapun kebenaran etika global atau standar moral. Dan manusia ya itu hanya berkembang dari lingkungan. Tokoh aliran behavioris salah satunya Waston ya dan lain-lainnya itu beranggapan bahwa manusia itu terlahir seperti kertas putih yang tidak ada coretan sedikit pun. Jadi lingkungan yang akan memberikan dan mengisi coretan, yaitu memberi coretan pola bercak pada kertas tersebut. Jadi yang mewarnai adalah lingkungan saja. Berdasarkan pandangan ini, mengungkapkan bahwa manusia dalam kehidupannya akan berkembang hanya dari stimulus yang diterima dari lingkungan. Jadi mereka itu berdasarkan stimulus dari lingkungan dan respon kepada lingkungan. Sehingga kritik yang diajukan dari aliran ini adalah hilangnya potensi pada setiap individu. Apa yang disampaikan ini sangat bertentangan dengan pandangan Islam. Dalam Islam, manusia itu merupakan makhluk yang berbeda dengan binatang atau makhluk lainnya. Ini karena manusia diberi akal oleh Sang Pencipta untuk memilih dan mempertimbangkan baik dan buruknya sesuatu. Sebenarnya manusia adalah makhluk yang fitrahnya itu baik. Dan selain faktor lingkungan, ia juga dipengaruhi faktor internal di dalam dirinya seperti perasaan, keyakinan, dan lainnya. Begitu juga apa yang telah disampaikan dalam agama kita bahwa setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fitrah di sini adalah sifat pembawaan sejak lahir, yaitu sifat pembawaan sejak lahir yang kuat di atas Islam. Ya tentunya fitrah di sini kan harus tetap ada pembelajaran. Jadi kalau ditakdirkan baik ya sama Allah, maka Allah itu akan memberikan
orang-orang atau keadaan yang menjadikan dia itu menjadi ada kemampuan berbuat baik. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan menghinakannya atau mencelakakannya, Allah akan menjadikan sebab untuk mengubah dari fitrahnya tersebut dan membengkokkan keharusannya, membengkokkan kelurusan. Nah, hal yang mungkin menggelitik dari behaviorisme adalah manusia itu bisa makan dengan hewan. Dalam pengamatan tentang perilaku manusia, mereka menggunakan media hewan sebagai bahan eksperimen untuk kemudian hasilnya diterapkan dalam melihat gejala dan perilaku dalam diri manusia. Ini berbeda ya dengan penggunaan hewan dalam animal testing ingredient misalnya gitu ya. Itu bukan. Maksudnya tapi ini dalam perilaku. Jadi eksperimennya mereka itu kan lebih kepada perilaku. Jadi hewan itu di eksperimennya itu dilihat gejala dan perilakunya, kemudian diterapkan dalam manusia begitu. Bukti behaviorisme memandang manusia sama dengan hewan yang hanya memiliki motivasi tunggal, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisik dan sosialnya. Atau menganggap manusia itu seperti mesin yang bisa dikontrol dan diprediksi tingkah lakunya dengan pendekatan stimulus respon. Jadi behaviorisme ini cenderung bersudut pandang ateis yang tanpa jiwa dan menganggap manusia itu tidak memiliki jiwa. Kemudian konsep benar dan salah menurut mereka. Teori Barat mempunyai orientasi yang berbeda dengan kita. Ya, kita ambil contoh benar dan salah. Aliran behavioristik memandang benar dan salah itu bergantung pada reinforcement, penguat positif maupun negatif. Jadi artinya jika ada stimulus dan setelah direspon ternyata itu menimbulkan keenakan atau baik-baik aja, maka tingkah laku itu dikatakan benar. Dan jika respon yang menimbulkan reinforcement negatif, maka perbuatan tersebut dianggap salah. Maka di sini ada Bapak Psikologi Islam yaitu Bapak Malik Badri menyatakan, jadi berdasarkan karya eksperimentalnya tentang reinforcement dan operant conditioning, kesimpulannya adalah tingkah laku yang disebut benar salah tidak disebabkan oleh kebaikan atau keburukan yang nyata-nyata ada dalam situasi dan tidak pula disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan yang melibatkan berbagai macam penguat. Nah, reinforcement ini maksudnya ganjaran dan hukuman. Jadi dalam Islam itu baik buruknya sudah ditentukan dan ditunjukkan kembali kepada individu masing-masing untuk memilih mana ya, yang dia pilih sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi wa qulil haqqu mir rabbikum, dan kebenaran itu ya datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa ingin beriman ya silahkan dia beriman. Barang siapa ia kafir maka biarlah ia kafir. Jadi kebenaran itu ya datangnya dari kalau para psikologi Islam, dalam psikologi Islam kebenaran itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi behavioristik itu cenderung mereduksi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, karena manusia dianggap akan berperilaku hanya dari stimulus yang dia dapatkan. Hal ini menjadikan manusia itu seperti dianggap mesin dan teorinya bersifat mekanis saja. Islam tidak dapat membenarkan semua konsep pemikiran behavioris. Jadi kritiknya tadi menolak fitrah, menyamakan dengan hewan, manusia hanya berkembang dari lingkungan, dan konsep benar dan salah. Jadi kesimpulannya adalah aliran behaviorisme ini memiliki banyak celaan dan kritik. Dia sangat kering dari nilai-nilai Islam. Bahkan aliran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena ketidakmampuannya menghargai dan menjalin hubungan dengan fenomena psikospiritual Islam. Yang kedua, behaviorisme ini tidak mampu diterapkan dalam kehidupan realitas seorang muslim, dikarenakan dipengaruhi oleh paradigma sekuler dan filsafat positivisme yang ateis. Paradigma tersebut sangat salah kaprah dalam memahami karakteristik manusia. Di samping itu, aliran tersebut juga terlalu sederhana dan bahkan kacau dalam menerangkan proses spiritual dan religius. Ketiga,
di sini ada permasalahan, yaitu sangat disayangkan jika banyak sarjanawan muslim yang sedang dalam fase terpesona ya, dan ada penerimaan terhadap psikoanalisa dan behaviorisme, sehingga perlu berhati-hati agar keluar dari liang tersebut dan menyadari bahwa antara Islam dan paham psikologi Barat tentu berbeda dan mengandung konsep hidup yang berbeda pula. Sehingga dalam memahami kedua aliran itu, haruslah seorang muslim itu bersikap kritis dan penuh dengan praduga. Dalam berhadapan dengan aliran psikologi Barat, seorang muslim harusnya memiliki vaksin agar bisa melawan virus infeksi yang berasal dari Barat, karena bagaimanapun juga masyarakat muslim tidak bisa mengisolasi diri dari peradaban Barat dan pengaruhnya yang membahayakan. Jadi di sini itu seperti filter. Seorang muslim harus memiliki filter terhadap pemikiran atau aliran psikologi Barat. Dan seorang muslim harus mengkaji lebih dalam konsep-konsep psikologi dalam kitab sucinya, Al-Quran dan hadis, serta konsep-konsep yang telah dicetuskan terdahulu oleh para ulama-ulama ilmu nafs, ilmu jiwa, untuk kemudian bisa digunakan melihat fenomena psikospiritual umat Islam di zaman modern ini. Sarannya kepada para akademisi yang berkecimpung dalam psikologi Islam, agar selektif dalam memandang-mandang konsep yang datang dari psikologi modern. Hal tersebut dikarenakan tidak semua paham dan konsep yang dalam psikologi modern sesuai dengan Islam. Dan ini saya berharap menyarankan agar memperbanyak tema penelitian yang mengungkapkan antara konsep psikologi dari dunia Barat dan Islam layak untuk diperbanyak dalam rangka menghidupkan syiar psikologi Islam. Pembahasan yang berkaitan dengan psikologi modern dan dikomparasikan dengan psikologi Islam juga menjadi saran untuk para peneliti-peneliti lainnya dalam rangka studi kritis atas apa yang menjadi tantangan pemikiran umat Islam dalam dunia psikologi Islam. Ya, sebagaimana kita lihat ya, kalau kita lihat di Scopus misalnya, itu masih sangat jarang ya kalau menyebut psikologi Islam, begitu kan, memang masih ya jarang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memacu para psikologi Islam untuk lebih mempedulikan ya, membahas tentang permasalahan-permasalahan yang diakibatkan dari aliran psikologi modern yang itu tidak baik dampaknya dalam psikologi Islam. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih kepada Dr. Fariana yang telah mempresentasikan makalahnya. Intinya adalah karena paradigma psikologi modern, yaitu berupa paradigma behaviorisme, ya itu perlu dikritisin oleh para ilmuwan Muslim, ya, khususnya dalam rangka untuk pengembangan psikologi Islam. Itu gitu. Karena kritik paradigma behaviorisme dalam bidang dalam psikologi itu memang didasarkan kepada paradigma positivisme, ya, paradigma positivisme yang memang penuh dengan kelemahan-kelemahan, ya, diantaranya karena ilmu-ilmu yang dikembangkan berdasarkan paradigma positivisme itu termasuk dalam bidang psikologi itu hanya mengandalkan kepada sisi-sisi fisikal, yang nampak, ya, kemudian juga proses ilmiah. Jadi semuanya itu didasarkan kepada proses ilmiah.
sesuai dengan paradigma positivisme gitu. Sehingga karena ilmiah, proses ilmiah adanya, maka kemudian dia tidak mengabaikan gitu terhadap nilai-nilai keislaman yang itu berdasarkan ada wahyu di situ sebenarnya. Ya, itu intinya saya kira. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sholawati gitu yang berkaitan dengan tema paradigma interpretatif Clifford Geertz dalam psikologi budaya. Jadi memang di dalam ilmu-ilmu sosial budaya, ya, Clifford Geertz termasuk tokoh dalam paradigma interpretatif atau interpretif. Ada yang mengatakan dengan interpretatif, ada juga yang mengatakan interpretif. Nah, itu dua-duanya sama-sama benar. Oleh karena itu, untuk menimba lebih jauh tentang apa itu paradigma interpretatif Clifford Geertz, kemudian juga itu dalam kaitan dengan psikologi budaya seperti apa, dipersilakan kepada Bu Sholawati. Terima kasih Bapak. Izin share screen. Mohon maaf, suara saya terdengar ya? Dengar. Karena di sini hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan mencoba sedikit memaparkan materi tentang paradigma interpretif Clifford Geertz dalam psikologi lintas budaya. Next. Ya, kita mulai dari paradigma atau paradigm. Secara epistemologi, paradigma itu diartikan sebagai worldview atau cara pandang dunia. Kemudian di sini ada beberapa tokoh, ada 4 tokoh yang menjelaskan pengertian paradigma. Yang pertama ada Denzin dan Lincoln yang menyebutkan paradigma sebagai a basic set of beliefs that guide action. Paradigms deal with the first principles or ultimates. Yang kedua, Given mengartikan paradigma sebagai a set of assumption and perceptual orientation shared by members of a research community. Yang terakhir, Kuba mengartikan paradigma sebagai a basic set of beliefs that guide action. Senada dengan Denzin dan Lincoln, Kuba juga menyebutkan paradigma sebagai seperangkat keyakinan yang memandu tindakan. Kemudian Gibbon menyebutkan sebagai seperangkat asumsi atau orientasi persepsi yang dimiliki oleh sekelompok anggota komunitas riset gitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa paradigma sederhananya adalah landasan keilmuan yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Berikutnya. Penelitian sebagai salah satu dari kegiatan ilmiah itu memiliki 3 paradigma umum yang disebutkan oleh William Lawrence Newman sebagai paradigma positivistik. Yang kedua, paradigma interpretif. Yang ketiga, ada paradigma refleksif. Lazimnya paradigma positivistik itu disepadankan dengan pendekatan kuantitatif atau quantitative approach. Kemudian paradigma interpretif itu sebagai pendekatan kualitatif atau qualitative approach. Sedangkan paradigma refleksif atau reflexive paradigm itu disepadankan dengan pendekatan kritis.
Di diskusi singkat kali ini kita akan membahas paradigma interpretif yang muncul akibat dari reaksi atau sebagai reaksi terhadap paradigma positivistik yang tadi sudah dibahas juga oleh Bu Dr. Perihana, dianggap kurang komprehensif untuk menjelaskan realitas. Begitu. Next. Next slide. Oke, salah satu penggagas paradigma interpretif yaitu adalah Clifford Geertz. Dia adalah seorang antropolog yang lahir di San Francisco, California pada 23 Agustus 1926. Kemudian belajar filsafat di Antioch College, Ohio, dan selesai pada tahun 1950. Kemudian melanjutkan ke Harvard University untuk mempelajari antropologi dan selesai pada tahun 1956. Kemudian beliau mengajar di Universitas California mulai dari tahun 1958 dan kemudian pindah ke Chicago University sampai tahun 1970. Beliau juga menjadi profesor antropologi, profesor tamu di Princeton University dan Oxford University, kemudian pensiun pada tahun 2000. Nah, di sini ada jeda dari tahun 1956 sampai 1958 beliau melakukan kegiatan penelitian, termasuk salah satunya di Indonesia. Next. Baik, sebagai seorang antropolog, Clifford Geertz dipengaruhi oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah Talcott Parsons. Ini adalah gurunya di Universitas Harvard yang terkenal dengan teori perubahan sosialnya. Kalimatnya yang di-cite oleh Geertz sebagai panduan dalam melakukan kajiannya, salah satunya di antara antropologi haruslah sangat mendalam dan intens dalam penelitiannya di satu komunitas tertentu. Kemudian sebagaimana Geertz, kerja ilmu Parsons juga sangat dipengaruhi oleh Max Weber, ya, seorang sosiolog dari Jerman, khususnya tentang masyarakat dan agama, dan tercermin dalam kajian Geertz. Secara umum disebutkan bahwa tidak ada pengaruh khusus dari Talcott Parsons kepada Geertz, karena Geertz jauh lebih terpengaruh oleh Weber. Jadi Parsons adalah jembatan bagi Geertz untuk mempelajari Max Weber, gitu, pemikirannya Max Weber. Kemudian untuk meraih gelar doktor di Harvard, Geertz melakukan riset di Mojokerto. Mojokerto itu sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang sekarang kita kenal dengan Pare, ya, kampung Inggris. Kemudian beliau meneliti tentang masyarakat multiagama dan multiras. Kajian Geertz tentang hampir semua aspek kehidupan, namun penekanannya pada antropologi dan ilmu sosial budaya. Dan ada masyarakat, politik, dan agama. Kemudian hasil penelitiannya di Indonesia ini kemudian dibukukan pada tahun 1960 dengan judul The Religion of Java, menjadi karya etnografi terbaik dalam tradisi antropologi Amerika, mungkin juga di Indonesia karena belum ada karya seperti itu. Teman-teman juga kalau misalkan punya waktu atau kebetulan sudah membaca, Agama Java itu cukup bagus karena bahasanya menggunakan bahasa seperti novel, jadi enak dibaca, tidak seperti ketika kita membaca disertasi ya. Kemudian satu tokoh lagi yang berpengaruh dalam pemikiran Geertz ada Ruth Benedict. Bukunya berjudul Pattern of Culture atau Pola Agama. Di sana dia menyebutkan bahwa kebudayaan adalah kunci untuk memahami umat manusia, bahkan untuk memahami individu sekalipun. Kemudian dia menyebutkan juga bahwa kebudayaan tidak lain adalah semacam sikap sekelompok orang atau kepribadian komunal yang berasal dari berbagai
kesadaran pemikiran dan pemahaman individu-individu. Kita bahas sedikit tentang kebudayaan. Jika ada kata-kata tentang kebudayaan, maka itu merujuk pada 7 cultural universal yang dicetuskan oleh Kluckhohn, yang tidak lain adalah gurunya Goethe sendiri. Ada 7 sistem kebudayaan ya. 7 unsur kebudayaan. Yang pertama bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada sistem organisasi kemasyarakatan, sistem alat dan teknologi, sistem mata pencaharian atau ekonomi, yang keenam ada sistem religi, dan yang terakhir ada kesenian. Nah, Goethe sebagai antropologi, bagi Goethe antropologi itu harus didasarkan pada etnografi. Etnografi itu bidang ilmu yang digunakan dalam bidang sosial, biasanya untuk mempelajari masyarakat atau kelompok etnis gitu ya. Kemudian fokus utamanya ditujukan pada satu tempat dan satu masyarakat tertentu, sehingga kesimpulan general baru bisa diambil atau baru bisa dimunculkan pada studi yang mendalam pada satu masyarakat pada satu tempat tertentu begitu. Next. Kemudian Goethe sebagai seorang antropolog juga menawarkan sebuah metode dalam sebuah kumpulan esai yang diterbitkan pada tahun 1973 berjudul The Interpretation of Culture. Goethe menambahkan sebuah pengantar yang diberi judul Thick Description Toward an Interpretative Theory of Culture. Deskripsi tebal gitu ya kalau secara bahasa, deskripsi tebal menuju teori budaya interpretatif, kurang lebih begitu terjemahannya. Jadi di dalam esai ini pendahuluan ya, Goethe mengingatkan kalau kebudayaan atau culture mungkin dipahami oleh para antropolog dengan arti yang berbeda-beda. Tetapi kata kunci untuk memahaminya adalah ide tentang makna, meaning atau significance. Sebagaimana dia mengutip kata-kata Max Weber, manusia itu adalah laba-laba yang terkurung atau tergantung dalam jaring-jaring makna yang dibangun atau dipintal sendiri. Sehingga untuk memaknai atau menjelaskan manusia dan kebudayaan butuh suatu metode yang dia sebut sebagai thick description. Teori ini sebelumnya dikenalkan oleh filosof Inggris bernama Gilbert Ryle. Memang pencetusnya adalah Gilbert Ryle, tapi Goethe adalah pengembangnya gitu. Jadi lebih kepada Goethe yang terkenal dengan thick description-nya. Kemudian untuk memaknai atau untuk mendeskripsikan teori thin description dan thick description ini dicontohkan oleh Ryle, ada 2 orang anak kecil. Yang pertama, dia memiliki gangguan saraf kerdipan mata. Kemudian dia berkedip. Okay. Yang kedua, anak kedua berkedip dengan sengaja, gitu. Jadi anak pertama itu diistilahkan yang dilakukan anak pertama itu diistilahkan dengan twitch, ya bahasa Inggrisnya twitch atau blink, berkedip gitu, mengerjap. Kemudian anak kedua yang sengaja mengerjap itu diistilahkan dengan wink atau bahasa Indonesianya apa ya, ngedipin gitu kali. Oke, jadi ngedipin. Nah, secara fisik tindakan ini sama. Secara fisik tindakan ini sama, tapi secara makna berbeda. Yang pertama, anak pertama yang memiliki gangguan saraf berkedip tadi, yang twitch tadi itu diterjemahkan sebagai thin description atau lukisan penggambaran pemaknaan atau penjelasan yang dangkal gitu, jadi nggak ada maknanya, emang nggak ada maknanya. Kemudian yang kedua, anak yang berkedip, yang ngedipin tadi, yang ngedipin lawannya tadi, itu dia membawa serta-merta makna gitu, jadi tidak kosong. Makanya ada istilah
pemaknaan yang mendalam. Jadi ada makna yang dibawa, ada makna lain yang ingin disampaikan oleh anak kedua tadi dengan ngedipin matanya gitu. Nah, dalam kajian antropologi atau manusia dan kebudayaan itu juga sama dengan seek description, harus membawa makna di dalamnya. Itulah kira-kira yang Gertz tawarkan. Jadi tidak bisa kita hanya menjelaskan physically gitu. Berikutnya. Next slide. Oke, dalam tick description, dalam tick description itu ada beberapa pokok yang disampaikan oleh Gertz. Yang pertama, melukiskan tidak saja yang secara aktual terjadi, tapi bagaimana pemahaman seseorang tentang kejadian tersebut. Yang kedua, dalam kajian sosial atau masyarakat, tujuannya bukan hanya sekedar mendeskripsikan atau menjelaskan struktur suku primitif atau ritual, tetapi mencari makna, menemukan apa yang sesungguhnya berada di balik perbuatan seseorang, makna yang ada di balik kehidupan dan pemikiran ritual, struktur, dan kepercayaan mereka. Kemudian yang ketiga, ada makna tidak selalu bersifat pribadi. Maksudnya gini, seperti anak kedua yang ngedipin matanya, yang mengedipkan matanya, itu dia tidak bisa mengedipkan matanya ke lawannya secara privasi, secara privat, secara pribadi. Temannya dan dia yang dikedipin matanya harus berada dalam satu konteks makna yang sama sehingga bisa menerima pesan apa yang ingin disampaikan, maknanya apa, gitu. Jadi makna itu tidak selalu bersifat pribadi. Itu maksudnya. Kemudian kebudayaan menemukan artikulasinya melalui alur tingkah laku atau tindakan sosial sehingga adat istiadat atau perilaku masyarakat juga harus diamati. Kemudian kebudayaan bukan sesuatu yang fisik sekalipun memang terdapat hal objektif di dalamnya, melibatkan native point of view. Ini maksudnya, kebudayaan bukanlah sesuatu yang fisik, sekalipun memang terhadap hal objektif di dalamnya. Jadi, untuk menjelaskan kebudayaan dan manusia, kita tidak bisa memisahkan kebudayaan itu dari manusianya. Gitu. Jadi harus melibatkan native point of view, sudut pandang natif atau masyarakat yang kita teliti. Bila perlu, kita masuk ke dalamnya. Begitulah kira-kira. Kemudian, yang terakhir, membuat teori umum tentang seluruh manusia adalah pekerjaan sia-sia. Nah, ini menurut Gertz yang disebut dengan pekerjaan sia-sia adalah membuat generalisasi atau teori umum tentang manusia secara keseluruhan. Karena manusia secara keseluruhan tidak bisa disamakan begitu. Setiap manusia punya lingkungan, punya tradisi, punya budaya, punya kehidupan sosial, dan macam-macam yang akan mempengaruhi tindakannya begitu. Kemudian merujuk pada tick description-nya Clifford Gertz sebagai paradigma interpretif, maka bisa juga mungkin diterapkan dalam psikologi lintas budaya. Nah, psikologi lintas budaya itu merupakan satu cabang psikologi yang melakukan kajian terhadap fenomena kejiwaan dan perilaku manusia dalam konteks budaya. Psikologi lintas budaya memiliki tujuan untuk mengungkap cara-cara tradisi budaya, mengatur, mempengaruhi, dan mentransformasikan fenomena kejiwaan dan perilaku manusia. Nah, di sini ada pengaruh kuat dari tradisi budaya untuk mengatur, mempengaruhi apa saja terhadap kejiwaan dan perilaku manusia secara individu. Gitu. Next.
Nah, senada dengan yang diungkapkan oleh Gerd, tingkah laku manusia dengan peran anggota masyarakat akan terikat oleh kebudayaan, di mana wujudnya akan terlihat sebagai peranata guna mengontrol tingkah laku dan perilaku manusia. Budaya sebagai sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama menjadi bukan hanya akumulasi kebiasaan dan tata kelakuan, tapi pada suatu sistem tingkah laku yang terorganisasi. Kemudian dia menyebutkan seluruh kelompok manusia terdiri dari 3 level bentuk organisasi. Yang pertama, kepribadian individual yang berasal dan dibangun oleh satu sistem sosial. Jadi kepribadian individual yang dibangun oleh satu sistem sosial yang pada gilirannya sistem ini akan dikontrol oleh satu sistem kebudayaan atau culture system yang terpisah. Next. Oke, jadi untuk tambahan dalam istilah budaya itu ada etik dan emik. Etik itu adalah konsep yang berlaku secara umum. Kemudian emik adalah berlaku secara khusus pada kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Jadi untuk yang ditawarkan Gerd tadi adalah termasuk yang emik tadi. Untuk yang emik tadi untuk menganalisa, menjelaskan atau mendeskripsikan tentang manusia dan kebudayaan. Nah, salah satu sumbangan paling penting dari psikologi lintas budaya bagi pengembangan psikologi di Indonesia adalah ya ini tadi dapat digunakannya metode yang lazim digunakan dalam penelitian psikologi lintas budaya untuk menemukan konsep-konsep yang berlaku umum. Jadi ada yang secara umum bagi masyarakat Indonesia dan tetap memperhatikan konsep-konsep yang berlaku hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini yang disebut emik. Karena di Indonesia kita tahu sendiri bahwa kita memiliki kurang lebih ada 300 kelompok etnis yang menggunakan 700 lebih bahasa. Nah, dari sekian banyaknya kelompok etnis itu tentu akan mempengaruhi psikologi, karakter atau tindakan atau perilaku setiap manusianya dengan cara yang berbeda-beda. Makanya ketika ada ini Mohtar Lubis yang menyampaikan pidato tentang manusia Indonesia, itu banyak yang menentang gitu, karena tidak ada manusia Indonesia diterjemahkan sebagai sesuatu yang sama gitu, karena kita memiliki sekian banyak budaya, tradisi, kelompok etnis yang semuanya berbeda. Nah, ini juga cukup menarik bagi teman-teman di psikologi untuk melakukan penelitian, misalkan di kita di Indonesia yang mempunyai keberagaman budaya yang cukup banyak. Begitu. Baik, saya rasa itu saja untuk paradigma ya. Jadi untuk landasan dari interpretatif yang ditawarkan oleh Gerd bisa diaplikasikan ke dalam psikologi budaya. Kemudian, oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Sholawati yang telah mempresentasikan makalahnya tentang paradigma interpretatif Clifford Gerd dalam psikologi lintas budaya. Jadi intinya adalah bahwasanya di dalam paradigma atau dalam teori interpretatif itu asumsi dasarnya adalah manusia itu adalah hewan penafsir. Hewan yang mampu melakukan penafsiran. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam penelitian, ini kaitannya dengan penelitian, maka yang dicari adalah bukan hanya sekedar mendeskripsi tindakan-tindakan manusia dalam berbagai aspeknya, tetapi jauh lebih dari itu, yaitu mencari makna-makna ya, yang ada di balik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu. Ya.
Tindakan-tindakan setiap orang itu didasarkan kepada interpretasi mereka terhadap segala sesuatu yang dihadapinya. Itu karena memang manusia itu adalah hewan penafsir. Ya. Kemudian itu kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan apa namanya dalam epistemologi ya, secara epistemologi keilmuan dalam hal ini adalah implikasi metodologisnya dari teori interpretatif itu adalah dia mengandalkan kepada apa yang disebut gitu dengan pendekatan emik. Pendekatan emik itu adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan-pandangan subjek riset, subjek penelitian. Subjek penelitian. Jadi misalnya tentang teori sehat atau teori sakit, maka itu tidak didasarkan kepada teori-teori yang ada di dalam ilmu-ilmu kesehatan yang bersifat positivistik itu. Tetapi memang didasarkan kepada menurut pandangan masyarakat lokal setempat. Apa itu sakit? Apa itu sehat? Misalnya kalau di dalam menurut dalam ilmu-ilmu kesehatan, sakit itu adalah karena terganggunya organ-organ tubuh yang disebabkan hal-hal tertentu. Oleh karena itu kemudian dia harus diobatin dengan cara-cara ya pengobatan yang rasional, yang ilmiah, yaitu dengan menggunakan obat-obatan yang paten misalnya dalam dunia kedokteran. Tapi kalau menurut secara emik, menurut pandangan masyarakat setempat, sakit itu adalah misalnya terganggunya seseorang oleh roh-roh halus misalnya. Maka kemudian tindakan pengobatannya adalah bukan pakai obat, tapi misalnya pakai sesajen tertentu di tempat tertentu. Itu berbeda. Itu antara sakit secara etik menurut ilmu-ilmu teori-teori dalam ilmu kesehatan dengan secara sakit atau sehat menurut secara emik menurut masyarakat lokal. Itu. Ya. Kemudian kaitannya gitu dengan psikologi lintas budayanya, itu ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah bahwasanya kepribadian individu manusia itu ya, bukan hanya dipengaruhi oleh misalnya dengan keturunan, ya, bukan itu, tetapi dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat. Begitu juga gitu dengan tingkah laku seseorang. Itu sangat terikat dengan kebudayaan di mana mereka hidup. Oleh karena itu, perhatian terhadap kebudayaan itu sangat penting dalam kaitannya gitu dengan pengembangan prinsip-prinsip atau teori-teori tentang psikologi. Mungkin itu yang bisa saya tangkap gitu dari makalah yang dikemukakan oleh Pak Sholawati. Untuk berikutnya terakhir kami persilakan gitu kepada Mas Qadir gitu untuk mengulas tentang tema makalahnya. Kami persilakan.
waktu tidak Barang-barang apa tadi yang sempat dari dibeli Iya ditinggal Bapak, saja. terima kasih. ya. Baru gerimis saja Pak. Sama bukan Assalamualaikum tidak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak rekan-rekan sekalian, yang cantik, yang ganteng-ganteng dalam kita belajar bersama yang berkeluarga, tapi paling tidak ini menjadi salah satu modal kita belajar tentang agama, bagaimana mempertahankan agama, ketahanan keluarga kita, itu melalui pendekatan solution focus drive counseling atau SF. Baik, yang pertama ini terkait latar belakang. Ada sebuah hal yang ingin diharapkan. Yang ingin diharapkan, ada yang sesuatu yang ingin dicapai. Yang pertama, keluarga itu kan kalau dalam pandangan kita itu kan sebuah upaya keintiman dalam bentuk perilaku sehingga muncul rasa memiliki, ada ikatan emosi, pengalaman mendasar dan cita-cita bersama. Itu dalam keluarga mestinya seperti itu. Ada keintiman baik antara suami, istri, dan anak. Sehingga kita muncul rasa memiliki dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu ada cita-cita bersama untuk mewujudkan sebuah keluarga yang baik. Kemudian keluarga itu akan bahagia apabila mengetahui perkembangan anak, terpenuhinya kebutuhan beragama, memiliki waktu berkumpul bersama, dan suatu pola konsumsi yang biasa dirasakan bersama dan saling menghargai. Inilah keluarga bahagia seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita itu mengetahui perkembangan anak itu sendiri. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu tidak ngerti tentang anak kita, mulai dari kelahiran sampai dewasa itu jangan sampai seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pemenuhan kehidupan beragama. Kita sebagai orang tua itu juga harus memiliki rasa bahwa inilah kewajiban kita sebagai orang tua itu memberikan kebutuhan pelayanan dari sisi keagamaan. Untuk selanjutnya bahwa keluarga yang kuat itu kan harus memiliki semangat yang untuk memajukan bersama itu, untuk memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan masing-masing. Prinsipnya bahagia itu bersama, tidak bahagia kok sendiri-sendiri kan. Kemudian menunjukkan penghargaan satu sama lain. Bagaimana peran seorang suami, seorang istri, anak, kita itu harus saling menghargai satu sama lain karena mereka itu punya peran masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Itu juga semua itu harus dibangun melalui kehidupan keluarga. Dan berbicara satu sama lain itu juga komunikasi juga bagus. Ya nantinya kita sebagai sosok yang menjadi harapan bersama itu menjadi idaman. Kemudian keluarga yang kuat itu harus menghabiskan waktu bersama-sama. Jangan cuma dulan sendiri gitu loh, Pak sendiri. Ketika kita jomblo ya kita dulan sendiri. Tapi ketika kemudian kita sudah dalam satuan keluarga yang itu ya kita berusaha untuk adanya kebersamaan. Kemudian memiliki rasa spiritualitas. Rasa spiritualitas itu sendiri perlu ditumbuh kembangkan dalam pribadi kita. Kemudian menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk tentunya kita yang berkeluarga ini kan suatu saat pasti kita itu
akan mengalami yang namanya krisis mungkin krisis kepercayaan. Katakanlah seorang suami itu bisa jadi di hadapan istri tidak dipercaya lagi karena ya, perilakunya yang tidak sesuai dengan harapan dari seorang suami atau istri tersebut. Selanjutnya dalam kehidupan keluarga itu sekali lagi tak lepas dari permasalahan. Misalnya terjadi kesalahpahaman, komunikasi terbatas. Apalagi sekarang ini kan era-era kita itu dibatasi dengan hal-hal yang terkait dengan kesibukan keseharian kita. Dari pagi sampai sore kita terbatas ketemu dengan keluarga karena kesibukan. Tapi sekali lagi komunikasi ini jadi salah satu, jangan sampai menjadi penyebab terjadinya nanti permasalahan yang timbul menjadi lebih. Tapi paling tidak kita juga mengetahui bahwa komunikasi terbatas Wah, suaranya kok hilang Mas Kadir ya? Halo? Mas Kadir kok hilang ya? Halo? Keluar tuh Pak. Iya. Kayaknya keluar. Ini masuk lagi. Masuk lagi Pak. Ini sudah masuk lagi. Halo? Mas Kadir? ini Bapak, waduh terlempar lagi Bapak ini. Oh ya. Ya, silakan langsung kepada pokok persoalan saja Mas Kadir. Kira-kira monggo. Siap. Oke, baik. Pada prinsipnya begini, langsung saja bahwa dalam melaksanakan atau melakukan sebuah cita-cita yang luhur ini, dalam hal ini adalah pernikahan, tentunya ini harus dilandasi kesalingan itu sendiri. Di sini paling tidak ada hal yang perlu kita sepakati bersama tentang karakteristik hubungan pasangan yang sehat. Kita ingin mengatakan bahwa semua harus sehat. Sehat itu seperti apa? Yaitu ada rasa hormat dan saling menghargai, ya, kepercayaan dan kesetiaan. Kemudian hubungan seksual baik, ada komunikasi yang baik juga, saling berbagi, ada kerjasama, rasa spiritualitas dan yang terakhir kemampuan masing-masing untuk fleksibel ketika dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Dan yang selanjutnya ini terkait dengan apa yang dinamakan solution focus drive counseling. Di sini disampaikan bahwa yang namanya SFBC menurut Matkal itu beliau mengatakan bahwa merupakan pendekatan non patologi yang lebih menekankan pada kompetensi daripada kekurangan dan mengedepankan kekuatan daripada kelemahan. Nah, filosofinya di sini pendekatan ini mencoba untuk menginstruksikan solusi yang baik, yang tepat terhadap problem yang sedang dihadapi dan menentukan tujuan apa yang tidak dicapai untuk kehidupan keluarga. Nah itu. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan penerapan konseling keluarga. Itu pada prinsipnya tahapan ketika kita melakukan sebuah konseling, yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah dan juga memberikan motivasi, pertanyaan-pertanyaan untuk diberikan kepada konseli supaya dia lebih terbuka lagi. Kemudian kemungkinan apa yang terjadi, harapannya apa, kemudian kepercayaan diri dan kekuatan serta umpan balik. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan teman-teman sekalian bahwa solution focus drive counseling itu merupakan pendekatan konseling yang berfokus pada pengembangan kapasitas pribadi individu dalam keluarga untuk berfokus
dan menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua adalah menekankan pada individu yang sehat dan berkompeten, memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka sehingga ketahanan keluarga itu bisa terwujud. Saya kira itu, karena ada musik di sini, mohon maaf. Dan terima kasih atas apa yang saya sampaikan ini. Mungkin masih ada kesempatan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Nawari untuk tanggapannya, nanti mohon dijelaskan. Terima kasih pada Mas Kadir yang sudah presentasikan secara singkat, padat. Ya memang nanti mungkin khusus yang dari Mas Kadir ini nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin terutama yang terkait dengan persoalan penggunaan paradigma dari solution focus private counseling itu sebenarnya apa ya, gitulah. Ini mungkin yang perlu ditanyakan lebih lanjut mungkin. Saya kira kita sudah menyelesaikan ketiga pemateri gitu. Mungkin masih ada sampai pukul berapa ini? Sudah jam 2:30 kurang 5 menit. Masih sampai jam 3, nanti mungkin masih ada sekitar ya 30 menitan lah gitu untuk kita bisa bincang-bincang lebih jauh gitu tentang persoalan yang terkait dengan paradigma sosial budaya kontemporer dalam kajian keislaman, khususnya dalam kaitannya ini dengan paradigma behaviorisme dalam psikologi, kemudian juga dalam paradigma interpretatif itu di dalam psikologi lintas budaya dan pendekatan solution focus private counseling gitu. Ini yang dari Mas Kadir tadi. Dipersilahkan, Ken. Teman-teman dari gitu KPI silakan, mungkin bisa juga monggo pertanyaan yang berkaitan dengan ontologi keilmuan ini ya dalam filsafat ilmu, kaitannya dengan juga mungkin epistemologi keilmuan khususnya dalam metodologisnya, aspek metodologisnya. Dipersilakan. Ya. Masih. Waalaikumsalam. Dipersilakan gitu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya jadi bingung ini Pak, kalau berbicara filsafat yang dibicarakan itu apa dari 3 materi tadi kan, malah saya agak sedikit nyambungnya yang ini aja deh. Saya tanya punya Pak Kadir aja deh, nanti yang keilmuannya lebih tinggi biar menanggapi punyanya Mbak Aci dan Ibu Dokter. Ya, terima kasih. Dari paparan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadir, saya malah seperti cenderung mendapatkan pencerahan terkait pesan pernikahan begitu ya. Jadi bagaimana orang menikah itu yang perlu sehat apa begitu. Nah, yang ini saya tanyakan ini Pak Kadir, itu pendekatan itu, persepsi yang jenengan ambil itu berdasarkan zaman dulu atau sekarang itu persepsinya sama begitu. Karena orang dulu juga melakukan pernikahan begitu. Landasannya samakah dengan yang sekarang? Orang dulu itu sepertinya kalau menikah tidak ada pesan pernikahan atau pendidikan tentang pranikah begitu. Kalau sekarang itu kan ada gitu. Nah, pendekatan apa dari zaman dulu dan sekarang begitu yang bisa menjadi landasan apa yang jenengan sampaikan tadi. Begitu Pak, karena ini sepertinya bidangnya Pak Kadir nih. Jadi kalau untuk pesan pernikahan itu saya akhirnya sudah khatam. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ada lain lagi terlebih dahulu sebelum dijawab oleh Mas Kadir. Pada 2 pemakalah yang lain.
Pertanyaan saya untuk Dr. Ferihana. Halo. Ya, Bapak. Ya, silakan Pak Heri Subagio. Yang pertama, dari slide dan paparan yang saya tangkap tadi bahwa sepertinya behaviorisme itu bertentangan sekali dengan Islam, ya. Itu yang saya tangkap. Padahal yang pertama dari teori-teori behaviorisme tadi, setidaknya malah ada beberapa yang sesuai dengan Islam. Misalnya tentang bahwa seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena hadis dari Abu Daud, Tirmidzi, juga Abu Hurairah menyebutkan masalul jalisis sholih wa jalisis sau kamastalis sholihil mis wakiril hadad. Jadi orang yang berteman itu seperti orang yang berteman dengan orang baik seperti penjual minyak wangi, orang berteman buruk seperti pandai besi. Menyebutkan betapa pengaruh lingkungan itu sangat besar. Yang kedua, sampai ada seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Jadi kalau teman-temannya berkumpul itu ya memang orangnya seperti itu, meskipun nanti juga beberapa aspek itu patut dilihat juga. Juga tentang dari teori behaviorisme tadi bahwa manusia itu seperti kertas. Itu juga sesuai dengan hati yang menyebutkan bahwa setiap bayi yang lahir itu dilahirkan seperti fitrah, memang fitrah. Dan orang bayi itu akan dipengaruhi oleh orang tuanya, apakah dia mau nanti Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Jadi ada kesesuaian. Nah, ini maaf Pak, pertanyaannya berarti dua ya, karena yang Bapak sampaikan itu lingkungan dan tadi ngomongin fitrah itu udah dua permasalahan berbeda. Bapak tanyanya yang mana ini? Yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, jadi pertanyaan dari yang Pak Heri Subagio saya kira jelas ya. Jadi bahwasanya satu lagi ya. Untuk memperjelas itu. Dari yang saya screenshot itu, karena tadi juga disampaikan bahwa kita nanti dipengaruhi oleh Yahudi dan Nasrani sampai kita ikut ke lubang jarum, padahal penemu teori behaviorisme ini malah keluar dari Yahudi dan Nasrani ya. Jadi itu kolerasinya, dan mungkin perlu dijelaskan pendapat tentang behaviorisme yang mana, mungkin saya belum menemukan yang menyamakan bahwa manusia itu seperti disamakan dengan binatang. Apakah itu cukup dengan karena hanya percobaannya atau memang ada teori yang membahas tentang itu? Mungkin itu dulu Bu. Oke. Jadi ada dua pertanyaan dari Pak Heri Subagio. Yang pertama itu bahwasanya ya ada kesesuaian gitu antara teori behaviorisme gitu dengan ajaran Islam. Contohnya misalnya dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa bawa yuhawidani ayu nasrani ayu majusani itu. Jadi artinya itu menunjukkan bahwasanya memang lingkungan, dalam hal ini lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh gitu terhadap kepribadian anak gitu. Tuh, kemudian yang kedua, oleh karena itu kemudian dipertanyakan kira-kira kemudian mana yang bertentangan teori behaviorisme yang bertentangan dengan ajaran Islam itu. Apakah karena ada yang mengatakan teori behaviorisme mengatakan bahwasanya manusia itu disamakan dengan binatang. Nah, itu yang mana gitu kira-kira kalau seperti itu. Itu mungkin gitu pertanyaan dari Pak Heri Subagio terhadap Bu Dr. Ferihana.
Kemudian untuk yang Bu Sholawati mungkin dipersilakan ada supaya adil. Silakan. Oke, kalau belum ada sambil lalu nanti kita berpikir gitu, persilakan terlebih dahulu kepada siapa, Mas Izin Kodir bertanya, atau Pak. Oh, silakan. Silakan, Biar Dedi. imbang, Pak, saya menambahkan untuk Mbak Sholawati. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sholawati terkait dengan Cliff Gerd. Melihat dan mencermati itu kan buku itu sekarang tahun 1954 ya. Suaranya kok Mas, terputus-putus Mas. Jadi. Halo. Ya, ya, halo Pak. Jelas. Baik, kami mencermati sudah ada pergeseran terhadap nilai budaya, nilai sosial, nilai antropolog yang disampaikan oleh Cliff Gerd ya. Jadi di situ ada beberapa pandangan yang saya agak terfokus dengan pendapat Pak, maaf Pak, putus-putus saya nggak dengar. Ya. Perubahan pandangan tentang apa Mas Dedi? Ikut yang berkaitan santri abang, santri priayi dan terhadap abangan priayi dan santri, Pak. Nah, kalau sekarang Waduh. Wah. Sulit ditangkap, Mas. Jadi mana menurut Mas Didi mungkin akan lebih bagus terkait kalau dalam ditulis gimana ya? Mungkin kalau ditulis gitu, di chat gitu, di chatting gitu, mungkin ditulis saja pertanyaannya, cara singkat mungkin. Bisa ya? Halo? Saya chat aja Pak, kalau memang nggak jelas Bapak. Iya. Oleh karena itu saya minta untuk di chat aja gitu. Ya, bisa Pak, ya? Iya Pak. Oke. Ya secepatnya sekarang biar dibaca oleh Bu Sholawati saya kira. Oke, kami persilakan sambil lalu Mas Dedi menulis gitu, menanyakan apa yang akan ditanyakan kepada Bu Sholawati, dipersilakan gitu pada Pak Kadir gitu untuk bisa memberikan jawabannya. Dipersilakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Sebenarnya kan terkait dengan pernikahan itu kan dari zaman dulu sampai sekarang dan juga permasalahannya itulah sama. Katakanlah proses pernikahan itu sendiri kan mulai dari memilih calon yang solihah sesuai dengan hadisnya, nasabnya baik dan lain sebagainya. Nah, agamanya juga baik, keturunan orang baik-baik. Nah, seperti itulah. Kemudian muncullah yang namanya ijab dan kabul dari seorang calon suami pada orang tuanya. Artinya ini adalah proses alamiah yang dilakukan dalam sebuah keluarga itu seperti itu. Alamiah. Artinya ya memang proses dari zaman kenabian sampai sekarang itu seperti itu. Kemudian terkait dengan permasalahan, saya kira juga permasalahan itu katakanlah terkait dengan permasalahan keluarga, katakanlah tentang ketidaknyamanan, kemudian ketidakkepercayaan, kemudian munculnya masalah-masalah yang lain sehingga mengakibatkan sebuah keretakan dalam rumah tangga. Itu sebenarnya muncul dari dulu. Bahkan Nabi juga kan
pernah difitnah sehingga sampai muncullah persoalan dalam keluarga Nabi itu sendiri. Nah, untuk sekarang katakanlah tahun-tahun sekarang inilah katakanlah kalau di Indonesia, saya mengatakan di Indonesia dan Yogyakarta lah pada misalnya, bahwa memang terkait dengan ketahanan keluarga itu menjadi salah satu hal yang penting untuk selalu digaungkan dalam keluarga kita. Karena pentingnya apa? Karena untuk membentuk sebuah keluarga yang sehat itu sendiri. Tadi saya menyampaikan bahwa keluarga yang sehat itu adalah ada istilah itu saling menghargai, keselingan sendiri. Bahwa kita itu sebagai pribadi ya setelah melakukan sebuah pernikahan tentunya kan tidak ada ego masing-masing. Tentunya itu harus ada kebersamaan itu. Saling kebersamaan itu. Kemudian terkait dengan Cukup Pak Kadir. Oh, ya. Ya. Kemudian terkait dengan teori solution focus brief counseling, ini kan ini Pak Nur, sesuai dengan pemahaman saya bahwa kita memahami sekarang itu kan yang namanya konseling itu kan seorang konselor itu mencari masalah itu seperti apa, masalah-masalah yang berkutat pada masalah-masalah terus. Tetapi kalau teori-teori ini itu langsung pada sebuah solusi. Contoh misalnya kemarin sore saya ditelepon oleh teman saya terkait dengan perilaku anak yang karena broken home. Ternyata di situ itu anak itu karena tidak adanya kasih sayang dari orang tua, dia mencari kasih sayang di tempat lain, yaitu di teman-temannya, sehingga terjadilah katakanlah peluk-pelukan, pangkon-pangkonan kalau bahasa Jawanya. Dan itu tidak malu di hadapan banyak orang. Kemudian teman saya itu telepon sama saya, Mas ini bagaimana? Jawabannya saya sekarang jenengan komunikasi secara langsung pada anaknya itu. Ternyata permasalahannya itu apa kok sampai melakukan hal seperti itu. Jadi pada gitunya kemudian pasti ada masalah. Tapi kan masalahnya tidak dikorek secara berlebihan. Tapi masalah seperti apa? Langsung diberikan solusi. Ngobrol dengan santai. Tapi alhamdulillah kemarin sore juga tadi informasinya juga sudah mediasi teman-teman saya yang pada prinsipnya ya karena itu menjadi tanggungan kami di remaja masjid saya, sehingga mau tidak mau ya kita harus terlibat karena mengatasnamakan kadang-kadang pergi itu ke masjid tapi ternyata tidak. Jadi prinsipnya bahwa prinsipnya adalah memberikan solusi terkait dengan masalah itu. Sehingga masalah-masalah yang ada dalam keluarga tentunya banyak sekali. Tidak hanya kasus anak yang katakanlah kehilangan kasih sayang, tapi ketidakhadirnya seorang ayah, seorang ibu, itu juga akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga itu sendiri. Apa misalnya terkait dengan tanggung jawab sekarang, tentang tanggung jawab. Dari dulu sampai sekarang itu tanggung jawab seorang laki-laki itu adalah menafkahi. Tapi sekarang juga masih sama tentang menafkahi. Tapi juga kasusnya semakin banyak, yaitu tentang terkait dengan perceraian itu sendiri. Semakin banyak karena dia tidak tanggung jawab. Hanya memenuhi kebutuhan seksualitas saja. Pada prinsipnya bahwa ketahanan keluarga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, masyarakat dekat, dan keluarga pada umumnya bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang damai, yang tentram. Seperti itu. Nah, itu kita sama-sama seperti itu. Itu pemahaman saya seperti itu, Mbak Nurul. Semoga ini menjadi salah satu yang kita bersama. Terima kasih, Pak Tersuan. Terima kasih kepada Mas Kadir gitu. Mudah-mudahan
Mbak Nurul gitu puas gitu terhadap jawaban atau malah justru tidak puas. Memang Pak Mas Qadir kan bukan sebagai pemuas gitu ya. Gitu. Ya, sekarang dipersilakan gitu kepada Dr. Feriana gitu untuk memberikan jawabannya. Iya Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya agak nggak begitu jelas dengar pertanyaan. Kayaknya tuh 2 gitu ya. Yang pertama apa 3 gitu. Ini mungkin saya tak ulang lagi. Oh iya. 2. Yang pertama Jadi, yang terkait dengan itu lingkungan ya Pak ya. Tapi tadi sempat nyebut. Ya bahwa ini kaitan apa namanya? Jadi pada apa ya kok masa gitu, tidak semuanya saya kira gitu pandangan-pandangan behaviorisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya gitu dalam hal gitu pandangan behaviorisme gitu tentang pengaruh lingkungan terhadap kepribadian individu. Nah, oh ya. Ya Bapak. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan tadi kan apakah behaviorisme itu semua bertentangan dengan Islam. Tadi di awal sebenarnya sudah ada slide-nya dan juga saya sampaikan bahwasanya tidak semua yang ada dalam behaviorisme itu bertentangan dengan nilai Islam. Jadi saya banyak mengambil dari Bapak Malik Badri ya. Di sini saya sampaikan ada beberapa tadi poin-poin yang bertentangan itu apa sih gitu. Jadi saya hanya mengambil poin yang bertentangan saja. Di sini yang pertama tadi ditanyakan kalau tidak salah terkait lingkungan. Jadi begini, bukan kok behaviorisme ini ketika ngomongin lingkungan itu bertentangan dengan Islam bukan, tetapi pemahamannya, teorinya si behaviorisme bahwasanya orang itu hanya dipengaruhi oleh lingkungan aja gitu loh Pak. Jadi bukan kok kemudian Islam itu menolak, beda. Kasusnya behaviorisme hanya menganggap ya kita ini dipengaruhi atau berkembang dari lingkungan. Sedangkan dalam Islam atau dalam psikologi Islam kita ini pengaruhnya banyak. Pada behaviorisme itu dia menghilangkan potensi pada individu, Pak. Karena hanya terkait lingkungan. Jadi kayak tadi loh, hewan tadi loh, Pak. Jadi kalau namanya terkait lingkungan, kalau ada stimulus, kita ngerespon. Nah gitu. Jadi mereka itu nganggep ya hanya lingkungan aja, sedangkan Islam itu tidak hanya lingkungan gitu. Kalau tadi hadis yang disampaikan Bapak itu hanya salah satu dari hadis dari Islam bahwasanya kita ini kalau Islam itu pengaruhnya ada lingkungan gitu kan. Kalau behaviorisme enggak, hanya berkembang dari lingkungan. Kalau lingkungan baik dia baik, lingkungan buruk dia buruk. Jadi dia menolak bahwasanya kita ini kan memiliki akal, Pak. Ada potensi internal. Terus tadi disebutkan juga sama Bapak ada fitrahnya manusia. Nah, mereka tuh nggak mengakui itu, Pak, gitu. Jadi maunya dari behaviorisme hanya dari lingkungan aja gitu. Jadi bukan lingkungan kok bertolak belakang dengan pandangan psikologi Islam. Justru psikologi Islam itu lebih luas. Ada lingkungan, ada fitrahnya kita Pak, ada internal, ada potensi-potensi kita. Gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang akan mempengaruhi seseorang itu. Tidak hanya lingkungannya aja begitu. Maksudnya dari pihak psikologi Islam itu begitu. Itu ada tadi saya bahas di bahasan manusia hanya berkembang dari lingkungan. Jadi itu adalah teorinya behaviorisme. Adapun Islam, enggak. Islam itu semuanya Pak. Lingkungan itu masuk di dalam mempengaruhi kita. Begitu juga disampaikan bahwa yang saya mempengaruhi kita adalah tadi fitrah. Ini tadi sebenarnya lanjutan daripada mereka itu hanya menilai manusia itu terkait atau berkembang hanya dari lingkungan. Tidak menerima manusia itu memiliki fitrah atau sifat bawaan gitu kurang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masalah Bapak Heri mungkin ada sanggahan dulu sebelum lanjut yang ke hewan. Langsung aja terus saja dijawab gitu. Baik. Ya, kalau yang untuk Bapak.
Kalau untuk yang masalah hewan, tadi sempat saya sampaikan bahwasanya yang disebut, jadi di buku-buku di teori behaviorisme yang saya dapatkan itu gini Pak, kalau kita manusia itu kan memang juga menggunakan hewan sebagai misalnya uji coba. Tadi yang saya sampaikan misalnya animal testing ingredient gitu ya, misalnya gitu. Tetapi di sini bukan itunya. Jadi hewan itu diteliti lebih kepada, kan mereka ini behaviorisme itu meneliti hanya pada perilaku, Pak. Jadi hewan itu dilihat gejalanya, kemudian lihat perilakunya, kemudian diterapkan kepada manusia. Padahal di sini manusia itu memiliki akal. Sedangkan hewan itu bahasanya gini, dia hanya memiliki motivasi tunggal, yaitu hewan itu menyesuaikan dengan lingkungan. Sedangkan kita tadi kalau kaitan dengan yang pertama, kita ini punya banyak banget, tidak hanya perilaku aja Pak. Jadi kalau kita disamakan dengan hewan, itu kurang pas. Karena manusia itu memiliki akal. Dan manusia itu memiliki jiwa seperti itu. Itu yang saya pahami jadi dari manusia bukan hanya sekedar perilakunya yang harus dipertimbangkan, tetapi juga perasaan-perasaan, jiwanya, perasaan internal mereka, ya kepribadiannya itu. Ya. Oke, terima kasih. Gitu saya kira kepada berikutnya kepada Mbak Sholawati gitu untuk menjawab terhadap pertanyaan Mas Dedi. Memang pertanyaan Mas Dedi menurut saya masih sangat ngambang Mas Dedi. Mungkin ada konsep yang bergeser terkait dengan pandangan Clifford Geertz terhadap persepsi masyarakat, kaum abangan, priai, dan santri. Bagaimana dengan komunitas saat ini? Begini maksudnya, sebenarnya Clifford Geertz itu gitu memiliki sebuah tesis besar yang itu hasil monumental dia atas hasil penelitiannya gitu di Pare, ya, di Mojokuto itu, bahwasanya di dalam masyarakat Islam Jawa itu ternyata ada 3 varian. Yang pertama adalah varian priabangan, kemudian santri, dan priayi dalam masyarakat Jawa. Itu. Jadi itu tesisnya Geertz yang didasarkan pada hasil riset dia di Pare atau Mojokuto. Ya. Nah, terus bagaimana pertanyaannya? Maksudnya gimana gitu? Karena itu memang hasil dari penelitian Clifford Geertz gitu. Pertanyaan yang sebenarnya gimana Mas Dedi? Oke. Supaya agak genah dulu gitu. Karena Iya, Pak. Suara kami. Suaranya nggak Ya, ada lagi. baik, Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan cukup jelas, Pak. Jika diwujudkan dalam masyarakat saat ini, karena kami, ya kebetulan yang kami baca memang sinopsisnya, jadi bukan buku ya. Jadi konsep itu kan muncul ketika sekitar tahun 54. Otomatis ketika dipersepsikan di masa sekarang itu akan jauh berbeda, Bapak. Jadi termasuk di situ ada muncul pandangan-pandangan yang sifatnya 1 konservatif, 2 yang sifatnya modern. Itu kan juga dibedakan. Mohon maaf, sampai dengan akhir-akhir ini juga itu selalu muncul perbedaan. Jadi mungkin saya bisa menangkap pertanyaannya, mungkin gini ya Mas Dedi ya. Apakah konsep abangan priayi santri dari Clifford Geertz yang dihasilkan pada tahun 50-an 8 itu masih bisa dipertahankan pada saat sekarang ini? Nah, itu mungkin pertanyaannya Mbak Sholawati. Monggo Bu Sholawati. Baik. Ya, terima kasih Pak Dedi untuk responnya. Jadi untuk ini ya, konsep terkait dengan penggolongan
antara santri, abangan, dan priai. Itu sudah dari dahulu pun mendapatkan kontroversial dari para ahli. Jadi untuk penggolongan itu disebut nggak masuk akal gitu. Misalnya oleh Profesor Bahtiar itu beliau mengkritisi kalau ketiganya itu tidak bersumber dari sistem klasifikasi yang sama. Misalnya santri dan abangan itu digolongkan berdasarkan tingkat ketaatan dalam beribadah gitu. Kemudian kalau priai itu digolongkan berdasarkan tingkat sosial. Dari segitu saja sudah rancu dan cukup menimbulkan banyak kontroversial. Itu sudah dari dulu memang menjadi bahan kritis yang luar biasa. Tapi terlepas dari itu, kalau misalkan kita baca tulisannya cermat, sebenarnya sudah disebutkan juga oleh Gertz bahwa abangan itu ada yang santri ada yang abangan gitu. Jadi abangan itu kan dia kan menyebutkan abangan sebagai sekelompok orang yang mempertahankan kepercayaan lokal, animisme gitu ya. Kemudian santri adalah sekelompok orang yang mempraktekkan agama Islam secara dengan syariah yang benar gitu. Kemudian priai masih ada unsur Hindu-Budanya gitu. Kemudian juga disebutkan bahwa itu pun di dalamnya sudah rancu sendiri gitu. Meskipun dia mengelompokkan dalam 3 kelompok besar, ada santri, priai, dan abangan, tapi Gertz sendiri menjelaskan kalau sebenarnya itu juga nggak baku gitu. Di tulisannya pun disebutkan itu nggak baku, nggak mesti begitu. Karena semasa dia meneliti pun abangan pun sudah bisa mengikuti gayanya priai. Misalnya orang-orang abangan yang menyekolahkan anaknya, kemudian misalnya dari segi ngasih nama aja abangan itu udah mirip priai gitu. Nah, konsepnya gitu. Bergeser memang. Nah, saat dulu juga sudah bergeser, apalagi sekarang tentu ya begini, lebih bercampur baur lagi. Saya rasa itu. Ya. Ya, artinya sudah ya? Halo, Bu Sulawati? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Ya, artinya memang ketiga kelompok varian abangan, santri, priai itu pada saat sekarang juga sudah mengalami perubahan-perubahan. Meskipun memang ada hal yang memang patut tetap bisa dipertahankan dari pandangan Clifford Gertz ini gitu ya. Jadi misalnya gini, abangan itu kan termasuk adalah karakteristiknya ya, karakteristik abangan misalnya. Apa karakteristik abangan itu? Yaitu mereka yang tidak taat beragama. Itu mungkin masih bisa dipertahankan. Kemudian yang kedua, ya mereka menganggap agama itu urusan pribadi. Nah, itu masih bisa dipertahankan. Memang pada kelompok-kelompok mereka yang tidak taat beragama itu masih menganggap gitu, urusan agama itu urusan pribadi, urusan antara individu dengan Tuhannya. Itu tidak ada urusan yang kaitannya dengan sosialnya. Itu ya. Sebaliknya gitu, kaum santri itu adalah dikarakteristikan dengan orang yang memang taat beragama, dan mereka memiliki kesadaran bahwasanya agama itu bukan hanya sekedar mengajarkan tentang persoalan kepribadi antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga dengan persoalan sosial. Jadi persoalan manusia dengan kehidupan sehari-harinya.
Itu mungkin yang masih bisa tetap dipertahankan dari pandangan Clifford Geertz gitu tentang priayi, maaf, tentang abangan dan santri. Nah, yang berkaitan dengan priayi ini yang memang kelemahan terpokok gitu dari tesisnya Clifford Geertz gitu. Oleh karena itulah maka kemudian penulis-penulis di Indonesia seperti Mohtarom gitu ya, itu menulis buku yaitu yang berkaitan dengan bukan santri abangan priayi tapi cukup abangan dan santri. Nah, kan itu. Ya toh? Itu. Jadi ada beberapa yang memang tidak sudah kedaluarsa lah mungkin gitu Pak, pandangan Clifford Geertz itu, tetapi di sisi lain masih ada beberapa yang memang tetap bisa dipertahankan. Itu terutama tentang karakteristik abangan dan santri itu. Itu saya kira itu ya. Itu saya kira ini sudah mau jam 3, sudah cukup. Saya kira kita sudah 2 jam melakukan diskusi panel dan alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pertemuan kita gitu. Terima kasih kepada ketiga pembicara, kepada Dr. Feriana, kemudian pada Bu Syalawati, kemudian kepada Mas Kadir juga. Terima kasih juga gitu kepada para peserta yang telah setia gitu menghadiri diskusi panel ini. Ini masih ada 45 orang gitu, tadi ada 49, sekarang tinggal 45. Jadi hanya sedikit yang berkurang gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya gitu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dari saya pribadi kurang lebihnya maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak Triska baru muncul itu, dicari Aci dari tadi. Dusta. Oke, saya live duluan ya. Gitu. Terima Bapak. Kasih Bapak. Jep, Pak. Terima kasih. Ikut ya Pak. Nggak boleh Pak Arif. Wah, Bu Nurul kelihatan cantik ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku harap tekon kita Kadir kemana aja. Esok-esok sudah diawali dengan yang cantik dan yang ganteng. Kayak kode untuk udah diem ya, pada diem ya. Kode kerasnya Pak Kadir itu gitu. Diawali dengan yang cantik dan yang ganteng kan kita harus diam, Ci. Nanti kita konsultasi ke Pak Kadir ya, Bu. Oh, siap. Perkara pernikahan. Pesan pernikahan. Iki kayaknya apa ya? Mbak Nurul banyak banyak solusi. Ini kalau aku keluar kira-kira kalian beban enggak? Pak Arif, si aku tekon. Aku jadi dapat kapan Pak Arif? Aku bensinau. Jangan tak kasih host ya. Jangan Pak Arif. Aku kapan? Aku dapat. Ya Pak, dikasih ganti aja hostnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.